Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, salah satu dosen dasar-dasar komunikasi di semester 4 ini. Oke, saudara sudah mempelajari dengan Bapak Khazianti mengenai apa itu komunikasi, kemudian unsur-unsur apa saja yang ada di dalam proses komunikasi. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya dengan capaian yang akan dituju di sini adalah bagaimana saudara sebagai seorang komunikator nanti memiliki keterampilan di dalam berkomunikasi. Tentunya targetnya adalah untuk komunikasi yang efektif. Nah, jadi untuk dua capaian ini harus kita peroleh setelah saudara menyelesaikan kuliah dengan ibu. Oke, kita mulai keterampilan. Keterampilan apa kira-kira yang harus dimiliki oleh unsur-unsur di dalam komunikasi? Kita ketahui di dalam komunikasi unsur yang terlibat minimal 2. Yang pertama yaitu yang sumber, yang ini sumber. Kemudian yang kedua itu si penerima. Nah, untuk yang 2 ini, sumber itu biasa kita kenal dengan istilah komunikator, orang yang merupakan sumber dari komunikasi. Sementara yang ini, yang si penerima ini adalah orang yang menerima komunikasi. Biasanya disebut dengan komunikan. Nah, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh sumber dan si penerima? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ada hal-hal yang harus dimiliki oleh unsur komunikasi. Yang pertama yaitu keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan apa itu? Bagi si orang yang menyampaikan informasi atau komunikator, dia harus memiliki 3 kemampuan, yaitu menulis, kemudian berbicara. Nah, kalau menulis tentunya komunikasi yang sifatnya tidak langsung. Sementara kalau yang berbicara tentu apabila dia melakukan komunikasi secara langsung. Dan yang ketiga adalah ini. Bagaimana dia bisa menginterpretasikan pesan. Artinya kalau dia sebagai pembicara, dia harus mencari kodifikasi, sandi-sandi untuk menerjemahkan apa yang disampaikannya. Nah, seperti sekarang, kodifikasi yang saya lakukan sebagai seorang komunikator adalah menggunakan media ini. Ya, seperti yang saudara saksikan sekarang. Menggunakan bahan slide yang di-combine dengan peralatan seperti yang saudara nikmati sekarang. Nah, itu keterampilan yang harus dimiliki oleh komunikator, pembicara. Berbicara kalau dia lisan, menulis kalau komunikasinya tertulis, dan bagaimana menginterpretasikan pesan itu sehingga bisa sampai kepada komunikannya. Ya. Nah, kemudian kalau peran kita sebagai si penerima komunikasi atau istilahnya komunikan, keterampilan yang harus dimiliki adalah bagaimana kita membaca kalau komunikasinya itu tertulis dan bagaimana kita mendengarkan pesan. Jadi ini kebalikan dari si komunikator. Jadi kalau komunikator harus mampu menulis, si komunikan harus mampu membaca. Nah, kalau si komunikator mampu berbicara, maka si komunikan harus mampu mendengarkan dengan baik. Nah, kalau kita sudah si komunikator, komunikan sama-sama memiliki keterampilan ini, maka komunikasi akan efektif, akan tepat
sasaran, tepat penyampaiannya. A yang disampaikan, A yang diterima. Nah, kemudian yang ketiga, si komunikan juga harus memiliki kemampuan menginterpretasikan pesan. Ya. Jadi sama, kemampuan yang ketiganya sama. Kemampuan 1 dan 2-nya berbeda. Kalau si komunikator memiliki kemampuan menulis, berbicara, kemudian yang ketiga harus mampu menginterpretasikan pesan. Sementara pihak si penerima atau komunikan memiliki kemampuan membaca, mendengar, dan menginterpretasikan pesan. Ya. Nah, itulah keterampilan yang harus dimiliki. Kemudian, selain keterampilan, ada hal-hal lain yang harus dimiliki. Yang kedua yaitu sikap. Bagaimana sikap terhadap diri sendiri? Nah, di sini sudah terlihat sikap terhadap diri sendiri. Kira-kira apa yang harus dimiliki kalau kita sebagai seorang pembicara, sikapnya bagaimana? Tentu kita harus punya confident, percayaan pada diri sendiri bahwa kita mampu untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua, sikap terhadap materi, sikap terhadap subject matter dari materi. Bagaimana sikap kita? Tentu kita harus paham dengan apa yang akan kita sampaikan. Tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu kalau kita tidak paham dengan pesan tersebut. Nah, ini akan mempengaruhi confidence kita. Tentu kita tidak yakin bagaimana mungkin kita akan menyampaikan ke orang lain, bahkan untuk mempengaruhi orang lain. Itu tidak mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap si penerima, audiens kita atau komunikan. Bagaimana sikap kita terhadap penerima? Tentu kita harus menghargai orang yang akan kita ajak berbicara, kita ajak berkomunikasi. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita kalau konteksnya dalam pertanian, kita sebagai pembicara, tentu kita sebagai seorang komunikator, dalam hal ini dalam konteks ini penyuluh. Nah, petani sebagai penerima. Kita harus mencari, menghargai walaupun petani ini punya strata mungkin yang lebih rendah daripada kita, tapi tetap kita harus menghargainya. Jangan mentang-mentang kita anak sekolahan, kita menganggap rendah. Nah, itu tidak boleh. Jadi 3 sikap yang harus kita perhatikan, sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap materi atau subject matter-nya, dan bagaimana sikap terhadap penerima. Nah, selanjutnya apa yang harus kita ketahui? Tingkat pengetahuan. Di tingkat pengetahuan ini tentu betul-betul harus kita pahami bahwa pembicaraan, komunikasi itu akan nyambung apabila antara si pembicara atau sumber atau komunikator dengan pihak penerima atau pihak komunikan itu mempunyai irisan pengetahuan yang sama. Jadi artinya walaupun kita orang sekolahan, yang petani notabene itu tidak sekolah atau mungkin sekolahnya hanya sampai SD, nah kita harus mencari pengetahuan yang sama ketika kita berbicara. Contohnya kalau seandainya kita menggunakan istilah pertanian ya, seperti apa? Pestisida. Nah, jangan kita sebut pestisida ya. Nah, tapi kita carilah istilah yang dimiliki oleh petani. Apa? Seperti kita gunakan istilah apa yang biasa digunakan oleh mereka. Racun. Nah, itu kan sama. Di kampus kita menggunakan istilah pestisida. Ketika kita bicara dengan petani, kita ganti itu menjadi bahasa yang dimengerti oleh mereka, yaitu racun. Ya. Nah, itulah kira-kira. Dan yang keempat, sistem kultur sosial. Sistem kultur sosial ini betul-betul harus kita
perhatikan ketika kita menjadi seorang pembicara. Kalau di Minang ada istilah Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi artinya kita menghargai kultur sosial yang ada di masyarakat di mana kita berbicara. Jangan sembarangan, mangango sebalu mangecek. Itu istilah orang tua kita yang bisa kita pakai ketika kita berbicara. Betul-betul harus kita perhatikan. Kita lihatlah sistem kultur sosial di mana kita bicara, ya. Nah, jadi 4 hal yang harus kita miliki kalau kita menjadi si pembicara ataupun ketika kita menjadi si penerima informasi di dalam komunikasi, ya. Nah, selanjutnya supaya betul-betul efektif komunikasi yang sedang kita lakukan, maka bisa kita lihat di sini antara orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang menerima pesan itu betul-betul berada pada zona tengah ini, yang ini ya. Nah, di sini kita berada di sini. Kalau kita berbicara, maka kita carilah kata-kata yang dipahami oleh lawan bicara kita. Kita bicara dengan petani, kita pakai bahasa yang dimengerti oleh petani. Kita bicara dengan anak-anak, maka kita pakai hal-hal yang dimengerti oleh anak-anak. Ya. Jadi antara penyandi dan pengawas sandi itu yang di tengahnya itu yang harus kita gunakan untuk penyampaian pesan, sehingga pesan yang disampaikan oleh penyandi pesan bisa ditangkap dengan sempurna, dengan baik oleh pengawas pesan atau penerima pesan. Itulah materi kita yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara mengkodekan pesan, bagaimana cara isi pesan dan perlakuan kita terhadap pesan. Oke, cukup sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.